isi hatiku. Kau mengerti pikiranku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kemana ku melangkah, rohmu selalu ada di sana. Tak dapat ku jauh darimu, hadiratmu bawaku padamu. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan, ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Ku mau jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa, kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku mau jadi rumah kediaman hadirmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku rindu rohmu berdiam di dalamku. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan, ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Mau jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa, kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Ya, shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua hari ini dalam keadaan yang sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita saat ini pasti semuanya antusias untuk bersama-sama berdoa dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Baik saudara di rumah ataupun mungkin saudara hari ini ada di tempat saudara beraktivitas, usaha kerja dan sebagainya Bapak Ibu. Satu hal yang kita percaya Bapak Ibu, ketika kita sepakat berdoa, maka Tuhan dengan sangat luar biasa akan memberikan kuasanya terjadi untuk setiap apa yang kita doakan.
Hari ini kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau jadikan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk jemaat-Mu yang hari ini kami bersama-sama sepakat Tuhan. Kami berdoa datang menghadap kepada Engkau. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah jemaat-Mu hari-hari ini. Kami percaya lebih lagi Tuhan nyatakan, lebih lagi Tuhan pakai Tuhan setiap kami yang ada di jemaat-Mu tempat ini Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu melalui pelayanan kami di gereja-Mu di tempat ini Bapak, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang sebagaimana kami ada Tuhan, dengan iman kami Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Setiap hari dalam hidup kami Tuhan, Besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Karena anugerah-Mu aku diselamatkan. Aku diselamatkan oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, tak habis-habisnya kasih setia-Mu, selalu baru setiap hari. Besar anugerah-Mu, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya. Ajaib ya Tuhan, ajaib ya Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih. ajaib ya Terima kasih Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang adil, kasih-Mu tak dibatasi apapun. Kasih-Mu tak dibatasi apapun. Terpujilah Kau yang Bapa-Ku yang setia, besar anugerah-Mu Tuhan. Semakin hari bertambah karunia-Mu, rahmat dan kasih-Mu, tak habis-habisnya kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah yang terpujilah Bapa-Ku yang kudus, terpujilah Kau selamanya. Terpujilah Kau, yang terbaik Kau berikan bagi yang terbaik Kau berikan bagi kasih-Mu tak berkesudahan. Bapa di surga, Engkau mengasihi kami dan menerima kami sebagaimana kami ada Tuhan. Dan bukan hanya itu Tuhan, Engkau memperlengkapi kami juga dan menaruh Roh-Mu di dalam diri kami.
supaya kami boleh hidup berkemenangan dalam setiap situasi dan keadaan hidup kami, bahwa kami tidak pernah sendirian. Allah menyertai kami, Allah mengajari kami, Allah membimbing kami, Allah menuntun langkah-langkah hidup kami. Setiap orang yang berseru-seru kepadamu, Engkau mendengarkan Tuhan. Engkau memberi pertolongan pada waktu kesesakan Tuhan. Amin. Engkau memberi kekuatan pada waktu kelemahan Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sungguh kami berbangga Tuhan, berbahagia, disebut berbahagia. Amin. Karena kami adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Engkau yang mengontrol kehidupan kami. Ya Tuhan. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang memelihara kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Amin. Kau memberkati seluruh doa-doa kami dan diskusi kami hari ini. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini dan malam ini kita kembali bertemu dengan saudara kita yang kekasih, pasangan suami istri yang luar biasa ini yang sudah melewati persoalan-persoalan yang berat dalam hidup mereka. Nah, kita mau dengar hari ini kira-kira apa yang mau disaksikan. Kalau minggu yang lalu berbicara tentang tetap melayani ya sekalipun di masa yang sukar. Nah, kalau malam ini apa kira-kira yang mau di-sharing? Ya, saya sangat bersyukur ya. Saya baru terus menyadari bahwa apapun yang Tuhan izinkan yang saya alami ketika di tahanan selama 7 bulan itu, saya menyadari ini adalah anugerah. Jadi saya berpikir seperti itu, bukan lagi sebuah kesengsaraan begitu ya, tapi justru saya belajar banyak di sini. Hari ini yang mau saya sampaikan adalah di dalam masa-masa tertekan pun kita harus menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita, seperti itu ya. Karena apa yang saya alami ketika saya ada di dalam tahanan, saya sudah cerita minggu lalu bahwa saya melayani di sana Pak. Melayani pertama kali masuk, saya terus berdoa pagi, siang, malam, merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan menaruhkan hati yang mengasihi saudara-saudara kita yang ada di dalam tahanan itu. Ya, saya terus berdoa, terlepas apa yang mereka lakukan, saya terus berdoa buat mereka. Ya, sampai suatu kali saya bersama dengan satu orang, Pak Rumapea, saya melayani dia, kami memulai kebaktian. Itu di minggu kedua ya kami mulai, karena sebelumnya saya ajak Minggu dia kedua di dalam tahanan. dalam tahanan. Oh, jadi minggu kedua di dalam tahanan sudah mulai? Mulai. Ya, karena awalnya itu saya ajak dia ya, tapi dia nggak mau karena dia merasa aneh dengan kasus saya, kasus yang percabulan. Kenapa dia ini berdoa pagi, siang, malam, baca Alkitab, sok suci gitu ya. Jadi dia saksikan, karena waktu sebelum saya keluar dari Polda, dia sudah membagikan firman. Jadi Siapa? si Rumapea ini. Oh, dia yang bagikan firman? Iya, jadi Dia tahanan? tahanan. Jadi sebulan sebelum saya keluar, memang Tuhan persiapkan ada yang Oh, mulai. setelah kamu keluar dia yang nerusin gitu maksudnya? Bukan, sebelum saya keluar pun dia udah mulai bagian firman. Karena waktu itu kami dengan satu orang Pak Arefa, tapi belakangan Tuhan munculkan dia.
yang pertama kali saya layani. Jadi waktu dia bagian firman, justru di situ saya baru tahu kenapa dia bertobat, kenapa dia berubah. Karena pada waktu itu saya ajak dia untuk berdoa, dia nggak mau. Bahkan saya ajak untuk kebaktian, kita nyanyi-nyanyi, dia nggak mau karena dia memang pikir dengan kasus seperti itu sok suci lah dia ini gitu ya. Jadi kamu dianggap munafik lah ya. Munafik, Tentangnya ya, begitu kan, udah melakukan percabulan, tetapi sok-sok berdoa, mau ngajak saya berdoa lagi. iya betul. Iya. Jadi bahwa tentunya kamu tidak akan dapat melakukan itu kalau kamu memang benar-benar melakukan, kan kira-kira Iya. begitu. Saya Kamu- pasti nggak mau ngajak dia kan. Kamu akan menyesali diri gitu Iya. ya. Tapi waktu itu saya ajak dia nggak mau. Karena dia berpikir bahwa kamu Iya. memang pelaku ya. Benar. Oke. Tapi beberapa hari kemudian dia katanya penasaran, kenapa dia ini setia berdoa? Seharusnya kan nggak begitu gitu. Dia. Dia coba, karena kan saya doa itu kan Pak di sudut, di bawah. Jadi dia coba dengarkan saya berdoa. Saya doa itu pelan sebenarnya. Tapi dia coba dengarkan sampai dia praktekkan waktu dia bagian firman itu, dia praktekkan sampai dia didekatkan telinganya ke mulut saya, ke samping mulut saya. Saya nggak rasa gitu. Dia bilang gini, saya dengar doanya Simbolon ini gini. Bapak ampunilah anak itu yang menuduh saya. Engkau tahu saya tidak melakukannya. Saya ngampuni juga orang yang melaporkan saya. Saya ngampuni dia Tuhan. Saya berdoa berkati dia. Kalimat itu yang serta-merta mengubahkan hati saya, dia bilang begitu. Karena memang dia sudah bertekad. Kalau dia nanti udah keluar dari tahanan, dari penjara, dia akan bunuh katanya. Orang yang mengkibuskan dia, yang melaporkan. Istilah kibus kalau di sana Pak. Dia udah bilang nanti arit saya asa, saya mau egrek. Padahal yang mau dilaporkan ini tentara loh Pak. Tapi waktu itu tuh mengubahkan dia aja yang kalau dia tadi ngaku di depan kami bisa aja kami mikir dia itu kan pengakuan dia aja. Tapi ini dia ngomong loh sama Tuhan, yang bukan dia berdoa di depan kita, tapi dia doa sendiri sama Tuhan. Saya dengar dia suaranya pelan kali, nggak bisa didengar, makanya saya dekatkan telinga saya. Dia cerita begitu. Dia untuk berdoa sama Tuhan aja, dia ngomong gitu sama Tuhan dan dia mau mengampuni gitu. Jadi salah satu terobosan yang kamu alami adalah ketika kamu berdoa mengampuni. Iya benar Pak. Dari awal memang saya ngampuni Pak. Dari sejak awal sudah. Sejak awal saya udah ngampuni. Sejak sudah di penjara. Iya. Sebelum dia dengarkan saya berdoa itu pun saya sejak penjara pun udah ngampuni. Sebelum di penjara. Oh bukan, maksudnya sejak di penjara. Iya di penjara. Kamu sudah mengampuni. Sudah ngampuni Pak. Kira-kira apa sih yang membuat kamu mudah nggak menurut kamu mengampuni pada waktu itu? Saya memang Sekarang kan gini, ketika orang menuduhkan sesuatu yang tidak kita lakukan kan itu berat sekali mengampuni ya. Gimana kamu coba ceritakan apa yang ada di dalam hati kamu? kenapa saya mengampuni? Memang saya orangnya udah terbiasa ngampuni sih Pak. Oh gitu ya? Iya. Karena kondisi di dalam keluarga pun konflik berat bersama keluarga dari pihak bapak juga. Saya banyak ngampuni bersama abang saya. Yang seperti itu memang nggak sulit. Sudah jadi gaya hidup ya? Udah gaya hidup. Nah waktu itu memang saya langsung positif aja. Saya pikir anak ini dia memang karena nakal, dia terus cari, mungkin karena dia diancam untuk dia pulang, dan akhirnya dia untuk dapat tinggal di tempat rumah seseorang, jadi dia harus berkata memfitnah saya. Cuman orang lain nanggapinya berbeda tanpa konfirmasi. Itu yang saya dalam pikiran saya aja begitu. Makanya saya cuma yang saya sesalkan begini, kenapa nggak ada konfirmasi, kenapa sampai seperti ini mereka lakukan. Itu aja yang membuat saya sebenarnya sangat tertekan dan terpisah. Kenapa sampai seperti ini keadaan ini, sepertinya di sebuah hukuman begitu. Oke. Itu. Dan luar biasanya pengampunan yang kamu ucapkan di dalam doa kamu dan didengar sama seseorang yang menjadi teman kamu di sana, ternyata itu bisa mengubahkan hidupnya ya. Iya. Oke. Silakan lanjutkan. Nah itulah yang mengubahkan dia. Akhirnya dia mau. Saya langsung dia yang langsung ngajak. Simbolon yuk kita kebaktian gitu. Saya terkejut. Saya langsung sambut aja. Ayo kita kebaktian. Jadi Alkitab saya itu ada kidung jemaatnya. Kami mulai nyanyi dari situ.
Ya kami baca satu perikop ayat firman, udah doa gitu aja. Di dalam itu apakah hanya kalian berdua saja atau juga orang ramai? Awalnya kami berdua. Lalu Enggak, ada, maksudnya di dalam oh di dalam itu di dalam itu ada 25 orang satu blok itu Pak. oke. Jadi ada beberapa orang yang lihat kami. Oke, jadi kalian di depan yang lain-lain. Iya. Kalian memuji Tuhan, Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. memuliakan Tuhan. Yang lain pada ketawa atau mencibir Yang lain atau- pada sini sama pemikiran mereka terhadap saya, terhadap kami juga. Ngapainlah kebaktian? Tapi saya lihat begini, kami tetap konsisten. Kami ngajak, tapi tiba-tiba ada seorang yang marga Sembiring, kami ajak langsung mau gabung gitu kan. Lalu ada satu orang marga Tambunan, dia dari jauh aja ngeliat, tapi saya lihat di hatinya rindu. Kami coba ajak, dia bilang udah saya kebaktian dari jauh aja katanya. Lalu saya mulai bilang sama istri saya, Ma tolong buatkan lagu-lagu di kertas. Lalu dibuatkan, dicetak, ada 20 lembar ya. Kami mulai pakai itu nyanyi-nyanyi. Lama-lama Pak mulai berikutan gitu, yang di dalam blok itu. Gabung. Dan dari blok lain juga gabung. Sampai waktu itu ada 7-8 orang. Itu kebaktiannya setiap hari kami lakukan jam 4 sore. Padahal waktu itu kebaktian di Polda itu hanya Kamis Minggu. Dan ketika saya masuk, terakhir kali pendetanya datang hari Minggu itu aja. Karena pandemi, pendeta nggak bisa datang, nggak diizinkan dulu. Itu sementara. Sekarang ini. Waktu itu. Oke. Sekarang udah diizinkan. Nah kami mulai kebaktian Pak. Kami mulai kebaktian, kami mulai menyembah Tuhan. Dan ternyata itu terdengar sampai ke polisi, sampai ke blok-blok lain. Dan blok-blok lain mulai ikut datang gitu. Sampai jumlah kami waktu itu 12. Dan nggak muat lagi tempat itu Pak. Karena 2,5 kali 4 meter kan. Dan akhirnya kami pindah keluar. Karena di luar blok itu ada semacam tempat gitu, aula, bukan aula sih. Disitulah teman-teman kita muslim sembahyang dan nonton juga. Jadi kami ke situ. Kami kebaktian, kami gelar tikar-tikar karpet yang ukurannya 2x3. Kami mulai kebaktian, jumlah kami makin bertambah. Nah, mulailah ada dari blok-blok lain. Akhirnya salah seorang dari kepala kamar, dia bilang saya mau belikan tikar. Akhirnya kami beli tikar, padahal sebenarnya tikar itu nggak bisa masuk gitu ya. Tapi kemurahan Tuhan gitu. Jadi akhirnya tikar 3 lipat kami gelar, makin bertambah 25, 30 sampai 40 orang. 40 ke 45 orang. Jadi ternyata semua orang membutuhkan Tuhan ya. Ya, saya lihat itu memang. Lihat dari wajahnya memang seperti itu. Hanya saja kadang-kadang kalau di penjara ini kan kesannya menakutkan ya. Iya, bertato ya. Iya, kesannya menakutkan dan seolah-olah mereka tidak peduli pada Tuhan ya, sepertinya ya. Iya. Padahal sebenarnya jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam bahwa mereka sangat membutuhkan Tuhan. Sangat membutuhkan Tuhan. Bapak kalau ikut kebaktian mereka, kebaktian kami, mereka itu sungguh-sungguh, kami sungguh-sungguh Pak. Bahkan beberapa kali saya konseling sampai saya bagikan itu seringkali itu adalah tentang keselamatan ya Pak. Keselamatan berulang-ulang, bahkan menjadikan Yesus sebagai raja, hati Bapak. Bahkan hati Bapak itu ada satu orang, dia adalah pembegal. Dia udah 9 kali keluar masuk penjara Pak. Wow, 9 kali ya. Usianya kalau nggak salah 26 tahun. Dia udah punya 2 orang anak ya. Tapi dia berpisah dari istrinya. Masih sangat muda. Sampai udah ditempel Pak. Tempel itu ditembak. Udah sampai 6 Pak tembakan. Di kaki 2, di paha 2 dan di bagian pinggang ini Pak. Dia cerita itu ya awalnya bangga, tapi waktu itu dia menangis, dia cerita bagaimana dia ingin bertobat. Dia bilang, di sini saya ngalami saya itu pengen ikut Tuhan gitu. Saya doain dia, dia nangis. Memang waktu itu ngobrol hati Bapak, dia memang pahit sama bapaknya, dia nggak mau cerita. Saya merasakan dia seperti mengabaikan bapaknya waktu itu ya. Tapi yang saya lihat setelah itu dia ngalami pertumbuhan. Kebaktian setiap pagi dia lebih cepat Pak. Nanti pagi-pagi dia udah bantuin gelar tikar, karena kami harus gelar tikar kan sapu. Dia datang, saya lihat setia banget dia. Ya, luar biasa. Bahkan dia udah diputus. Saya udah setelah keluar dari tahanan, saya udah 4 kali ya ikut tetap ibadah di sana. Dia udah diputus, saya pikir dia nggak ibadah lagi, tapi ternyata dia aktif ibadah Pak. Bahkan ngajak-ngajak yang lain. Maksudnya diputus? Udah divonis.
Oke. Dia divonis, dia dijatuhkan hukuman 4 tahun ya. Hmm. Saya pikir karena dia waktu itu sempat berpikir maunya mujizat Tuhan, aku itu 2 tahun aja atau 1 tahun. Tapi kami berdoa, Tuhan bahkan buatlah dia bahkan bebas karena dia bertobat gitu, doa kami. Tapi ternyata Tuhan vonis 4 tahun. Saya pikir dia berhenti untuk kebaktian Pak. Tapi waktu minggu lalu saya datang, dia sungguh-sungguh bahkan saya dipeluknya Pak. Luar Bukan biasa. Tuhan yang vonis 4 tahun. Bukan Tuhan, tapi hakim ya. Iya. Ya, hakim Kalau- vonis 4 tahun. Kalau Tuhan vonisnya selalu bebas kan gitu kan. Kita orang yang berdosa, bersalah, ya Tuhan katakan anugerah. vonis bebas. Karena Tuhan udah mati buat kita kan. Iya. Gitu. Jadi kalau dari cerita-cerita itu kan sebenarnya hubungan yang rusak yang membuat rusak kehidupan seseorang ya. Iya. Hubungan yang rusak ya membuat rusaknya kehidupan seseorang. Walaupun sebenarnya rusaknya hidup seseorang itu adalah bergantung keputusan-keputusan dia. Iya. Ya, kalau rusak pun hubungan kalau dia kembali mau datang kepada Tuhan, ya dia bisa lebih baik lagi. Iya. Nah, jadi intinya bahwa kedatangan kamu di sana membawa pemulihan hubungan antara manusia dan Tuhan. Iya. Ya, jadi membawa pendamaian kata Paulus ya. Gitu, membawa pendamaian dan akhirnya banyak orang-orang yang sangat berdampak dari pelayanan yang kamu buat. Dan luar biasanya ketika kamu keluar kamu tidak selesai, Iya. tapi kamu meneruskan pelayanan itu dan kamu tidak trauma sepertinya ya. Kira-kira gimana? Iya. Kemarin ada salah satu donatur yang kami ngobrol, dia bilang gini, Salah satu siapa? sponsor Oh, untuk iya. panti asuhan. Kami video call, dia bilang begini, saya sempat khawatir Ebit dan Minar, ketika kalian ada di dalam penjara, Ebit di dalam penjara, kami pikir kalian akan berhenti pelayanan. Kalian mungkin bilang, ya udahlah berhenti aja pelayanan ini. Kok seperti ini? Kita udah melayani bertahun-tahun kok jadi seperti ini. Tapi ternyata enggak. Ya, waktu itu memang saya bilang mau diputuskan pun saya bilang gini, Tuhan, apapun keputusanmu, kalaupun aku dihukum, aku enggak mau banding Tuhan. Biarkanlah aku melayanimu aja. Romantis sekali dengan Tuhan ya. Ya itu memang doaku jam 2 pagi itu Pak, sebelum hari Jumatnya. Romantis. Saya bilang biarlah aku melayani. Mau melayani di sini pun aku mau, melayani di panti asuhan pun aku mau Tuhan, aku bilang. Jadi memang itu doaku sama Tuhan. Dan ternyata sekalipun aku udah nggak di Polda lagi di tahanan itu, aku tetap datang. Dan polisi bilang, kok suka kali mau balik lagi ke sini? Mereka bilang, enggak Pak. Saya bilang sama polisinya, saya mau ikut kebaktian Pak, saya bilang. Oh, mereka senang gitu. Jadi kalau kita ya di sana ya melayani, nyampaikan kesaksian seperti ini juga, dan banyak saudara-saudara itu dikuatkan gitu. Dan saya bilang, saya lihat pun makin bertambah-tambah jumlah mereka. Saya nggak trauma, saya justru melihat karunia Tuhan, di mana saya bahkan cara pandang saya melihat manusia itu berubah Pak. Iya. Jadi kadang-kadang kan begini, ketika kita sudah memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Itu kan kadang-kadang bisa menimbulkan rasa kecewa dan bahkan mungkin pahit juga ya. Sama seperti Ibu Sora, dia sudah melayani tapi dokter memvonis dia cancer. Itu kan pertanyaan ya, kenapa saya? Ya. Lalu mungkin pertanyaan itu kita balik, kenapa bukan saya? Kan kira-kira gitu ya. Kenapa saya jadi kenapa bukan saya? Seharusnya saya gitu. Nah, kalau saya kenapa rupanya? Kan kira-kira begitu ya. Itu kan pertanyaan yang berat sebenarnya. Kan harus dapat clue-nya. Supaya, karena gini, dari pelajaran itu kan bisa kita dapat begini, bahwa Tuhan itu kerap kali dalam kehidupan kita, manusia itu berfokus kepada supaya situasi dan kondisi kita berubah. Betul nggak? Seperti kamu kan,
Kalau bisa aku tatap jeruji besi ini terbuka semuanya ya kan. Iya. Ya kan. Masuk dekat langsung ya kan. Nah, kecenderungan kita adalah bagaimana supaya situasi dan kondisi kita berubah. Tapi Tuhan fokusnya bukan itu. Fokusnya bagaimana kita boleh ngalamin perubahan pikiran. Ketika pikiran kita berubah, dimanapun tidak lagi menjadi sebuah tekanan dalam hidup kita. Iya. Dalam kondisi yang sama, ketika pikiran kita berubah, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang memberatkan. Nah, apa cluenya sampai kamu bisa ngalamin perubahan itu? Apa sih yang kamu pikirkan itu apa? Apa yang kamu dapat gitu ya? Secara sederhana contohnya, udah paham maksudnya? Sudah paham? Iya. Tidak perlu saya beri contoh lagi Iya. kan? Oke, silakan. Ya, perubahan yang paling mendasar itu di dalam pemikiran saya, kenapa saya sampai bisa nerima hubungan saya dengan Tuhan memang ya. Ketika saya bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan banyak mengajar saya gitu. Merenungkan firman Tuhan, sampai saya ketemu dengan satu titik firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Dan di ayat sebelumnya dibilang, kami tidak lagi menilai manusia dengan ukuran manusia gitu, tapi dengan pikiran Allah. Jadi saya memandang persoalan ini, memandang orang-orang yang melaporkan itu adalah ya mereka adalah orang-orang yang perlu dibelas kasihani gitu. Bahkan waktu di penjara pun kenapa saya tetap setia, bahkan mereka itu gak jarang cakap kotor pada saya, memaki saya, bahkan polisi pun memaki-maki saya Pak. Ya, ada insiden saya dibanguni, saya dimaki, saya juga dibilang ngapain kalian ikut kebaktian yang khotbahnya aja tahanan, dan kalian tahu kasusnya itu adalah kasus cabul. Tapi saya terus berdoa gitu, saya doakan polisinya, saya doakan dia, dan di hati saya itu gini, dia adalah ciptaan baru karena dia orang Kristen kan, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saya akan bisa cara pandang Allah, Tuhan mengasihi dia, aku mengasihi dia, itu yang banyak mengubahkan saya. Ya, apakah saya menghakimi dia? Tugas saya adalah mengasihi aja. Saya belajar di situ Pak, mengasihi gitu, belajar beri yang terbaik apapun ceritanya. Bahkan gini ya Pak, setiap kali kebaktian saya itu bawa dari rumah itu ya makanan, roti, gula ya. Setiap kebaktian saya buatkan minuman gitu, teh manis untuk minum bersama. Ya kadang-kadang teman buat, kadang-kadang mereka nggak mau lagi buat, tapi saya rajin membuatnya. Sampai ada satu orang bilang gini, kamu yang khotbah kamu juga buat teh manis, sediakan buat mereka. Itu nggak cocok bagi saya, kata dia bilang gitu. Tapi saya bilang enggak lah, kita melayani Tuhan gitu ya. Bahkan ada teman saya juga yang saya bilang tadi di rumah dia bilang, gak usah lagi buat lagi teh manis. Orang mereka siap minum, cangkirnya aja nggak disimpan. Saya bilang bang, kita melayani untuk Tuhan gitu. Nah, kenapa saya melakukan itu? Saya belajar gini, saya belajar memberi yang terbaik, mengasihi orang lain, bukan karena apa yang dia lakukannya, ya karena dia pribadi yang dikasih Tuhan. Saya nggak bisa menghakimi dia. Yang saya lakukan adalah saya melakukan untuk Tuhan. Saya memandang dia seperti Allah memandang dia. Itu yang banyak saya berubah pemikiran saya di penjara Pak. Oke. Berarti titik atau cluenya, titik perubahan hidup kamu adalah ketika kamu mendapatkan pencerahan bahwa saya tidak lagi melihat orang ya dari kacamata manusia. Iya. Saya melihat orang dari kacamata Tuhan. Jadi saya memakai cara pandang Tuhan. Iya. Melihat situasi, masalah, kondisi orang itu dari kacamata Tuhan. Iya. Minar, kira-kira waktu Ebit pelayanan kamu gimana? Kamu happy atau tetap berjuang atau kayaknya udah bahagia di penjara? Ya memang Pak, nah, awal dari kejadian itu memang kita seperti saya bilang kemarin, saya terpuruk sekali. Nah tapi ada satu situasi waktu saya bilang saya menyerah kepada kehendak-Mu Tuhan, dan saya belajar untuk berlutut di hadapan Tuhan. Nah awalnya jujur aja Pak, memang saya pahit sekali, terutama terhadap anak itu. Ya luar biasa, memang suami bisa dengan segera dan itu memang membantu saya untuk bisa cepat mengampuni. Bahkan kemarin suami saya bilang gini,
Dan saya udah cerita ke Ibu Sora, Ma nanti kalau kita doakan anak ini, kita ampuni dan dia kembali lagi. Oh enggak, saya bilang. Saya bilang sama suami saya, oh tidak, kita enggak mau. Kalau aku belajar mengampuni tapi tidak untuk menerima kembali. Cukup, saya bilang gitu ya. Tapi memang Atau dia datang aku pergi kan kira-kira. enggak. Iya, jadi saya bilang saya enggak mau, saya enggak siap untuk itu. Enggak sebesar itu hati saya bilang. Jadi memang waktu itu saya belajar berdoa, saya sangat lihat Pak kekuatan memang waktu datang waktu kita berlutut di hadapan Tuhan. Hanya itu aja sih saya dapatkan kekuatan yang sangat besar ketika saya berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan ada di hati saya seperti ini, nggak apa-apa merasa lemah, jangan merasa kuat. Gitu ya. Itu bukan suatu hal yang tidak rohani, bukan suatu yang tidak rohani kalau kamu bilang aku lemah. Gitu ya. Saya sampaikan juga ke orang-orang karena saya selalu merasa kuat Pak di depan anak-anak. Saya bilang saya harus kuat di depan mertua, depan siapapun saya harus kuat, saya bilang. Tapi ternyata saya enggak kuat, saya bilang kan. Tapi ada satu perkataan yang mengatakan pada saya, tidak apa-apa kalau kamu merasa lemah, itu bukan sesuatu yang tidak rohani, tapi jangan tinggal di situ kan gitu Pak. Jangan tinggal kelemahan. Jadi waktu saya berdoa, saya belajar, saya bilang Tuhan, apa yang harus saya lakukan, atau misalnya bagaimana dengan hati saya. Waktu itu Tuhan ingatkan bagaimana perjalanan Yesus di kayu salib, dia mati di kayu salib, dia dihina, dia dicambuk segala macam. Saya bilang, iya Tuhan, aku tahu Tuhan mengasihiku. Tapi waktu itu Tuhan ingatkan lagi seperti ini, aku bukan hanya mengasihimu, tapi aku juga mengasihi mereka. Maksudnya orang-orang yang ada di sana. Tuhan taruhkan itu di hati saya Pak, sampai saya benar-benar hancur hati waktu itu. Saya bilang, ya Tuhan, kehendak-Mu lah jadi, saya bilang. Nah, waktu saya dapatkan itu, saya bilang sama suami, saya sampaikan ke suami, saya bilang, saya dapatkan dari Tuhan. Ya aku juga seperti itu katanya kan. Jadi itu memberikan kekuatan kembali, kekuatan baru untuk menanti kapan waktunya Tuhan membebaskan. Ada 7 kali Pak, ditunda terus ya sidangnya. Iya 7 kali. 7 kali, 7 minggu. Sampai kita aduh Tuhan ditunda lagi. Tapi waktu akhirnya saya dapatkan seperti itu, ada kekuatan untuk menanti, untuk menunggu waktunya Tuhan. Selalu ingat mereka, karena suami sering cerita Pak bagaimana teman-teman di sana, saudara-saudara di sana, kehidupan mereka. Suami sering cerita dan itu membuat saya hancur hati. Dan akhirnya bahkan itu memberikan gini, kalau suami saya sudah mulai cerita, Ma kayak gini-gini mulai berkurang, itu justru membuat saya aduh berkurang ya, ayo kita doa lagi gitu. Jadi gini, maksudnya berkurang? Jumlahnya Jumlah yang ibadah. Nanti 25 tiba-tiba ada jadi berkurang 12 orang gitu. gitu kan, aduh berkurang lagi, ayo kita berdoa lagi. Jadi itu sih yang memberikan kekuatan untuk menanti jawaban Tuhan kapan nih vonis ini kan. Itulah yang memberikan kekuatan Pak. Iya. Itu dia. Jadi kita belajar tadi kuasa pengampunan, kuasa Iya. penyerahan. Betul. Ya, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendak-Mu. Ketika kamu menyerahkan kepada Tuhan, justru ada kekuatannya. Betul. Jadi waktu kita justru mempertahankan, komplain dan lain sebagainya, ya memang juga Tuhan tidak marah kayak Ayub ya. Ayub juga komplain, ya. Tapi ketika kamu awal tadi juga akan komplain ya. Nah, tapi ketika ada kuasa, ketika ada penyerahan, ada kuasa dari penyerahan, lalu ada kuasa daripada kejujuran. Betul. Kadang-kadang kan gitu ya. Kadang-kadang ketika kita menghadapi satu masa-masa yang sulit, kita gampang menghadapinya. Kalau kita merasa kita lemah, seolah-olah kita kurang rohani. Ya kan? Nah, ada satu buku yang ditulis oleh Dan Allerman dan satu lagi ada di The Cry of the Soul. Dia bilang betapa pentingnya kita memiliki kejujuran tentang emosi kita. Kadang-kadang kita mencoba menutupi emosi kita untuk kita bisa menguasai batin kita. Padahal itu sebenarnya akan menghancurkan hidup kita. Jadi
ada baiknya kita menunjukkan kerapuhan kita di hadapan Tuhan, ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan, pengakuan yang jujur bahwa saya memang lagi bersedih, saya memang tidak bisa menerima keadaan ini. Nah, justru ketika kita berani menyatakan dan melakukan itu artinya kita memang betul-betul sangat rapuh di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita jujur dengan diri kita sendiri, itu adalah titik balik awal daripada kesembuhan kita, awal daripada pemulihan kita. Nah, itu yang menurut saya titik balik. Ya, jadi kita tidak menyembunyikan diri kita, kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita, tapi kita memberitahukan, bantulah saya di dalam doa, kuatkanlah saya. Rasul Paulus sendiri berkata, doakan saya. Ya, jadi ini sangat penting. Kadang-kadang ada orang merasa, oh saya bisa, saya kuat, saya tegar gitu ya. Memang setelah kita berani melakukannya jujur, maka kita akan menjadi kuat. Ya, oke, itu luar biasa sekali. Nah, lalu kalau apa yang kamu ceritakan tadi bahwa kamu juga pelayanan di sana, ya, dan itu sedikit saya apa yang membuat kamu, itu yang saya katakan tadi, kamu trauma enggak? Ya, nah, artinya kan setelah kita melakukan pelayanan yang begitu sungguh-sungguh, ya, yang pernah saya katakan, trauma enggak dalam pelayanan anak-anak ini lagi kan? Itu kan sepertinya menghantui ya, mulai agak seperti apa gitu. Seperti apa sih? Apakah kalian kembali bisa normal atau seperti apa kamu? Di dalam pelayanan Khusus di panti ini. akhirnya memang ada sedikit perubahan-perubahan yang kita lakukan. Artinya memang kalau selama ini saya harus konseling kepada perempuan, ya memang istri saya lakukan juga. Tapi sekarang istri saya akan banyak nangani perempuan, saya akan banyak nangani laki-laki. Tapi memang di rumah nggak banyak berubah sih sebenarnya. Nggak banyak ya? Nggak banyak berubah. Bahkan harus buat gimana CCTV buat begitu kan. Waktu ngobrol sama anak-anak, kok jadi seperti ini Pak gitu mereka bilang. Ya Bapak pun nggak menginginkan, cuma ya untuk safety aja, kita lihat sisi positifnya aja gitu kan. Ya. Tapi yang pasti nggak ada yang berubah kok. Ya kita tetap jalan aja Seperti biasa seperti ya. biasa sebagai Karena sebuah memang keluarga. karena maksud saya tadi karena trauma tadi ya. Gitu. Iya. Jadi memang ya biasa karena memang seperti itulah kehidupan natural kalian ya. Iya. Sehari-hari memang begitulah kehidupan natural ya. Nggak ada yang berubah sih, bahkan ketika ada anak kami yang laki-laki dan perempuan waktu itu mereka punya masalah dengan keluarganya, ya saya harus ngobrol dengan mereka gitu. Dan mereka saya bilang nggak canggung, nggak ada yang canggung gitu. Dan saya juga begitu gitu ya. Jadi traumanya saya gini, kalau ingat kejadian itu aja, gimana waktu harus ditangkap, dibawa ke sana, terus ketemu dimasukkan di penjara, tinggal di tempat yang sebenarnya jauh dari apa yang diharapkan, itu aja yang sebenarnya yang membuat trauma. Tapi untuk ke anak-anaknya nggak ada ya. masalah. Kalau saya sendiri nggak ada. Iya. Dan saya lihat tuh anak-anak di rumah ya enjoy aja gitu. Iya. Oke. Mungkin adalah dalam hal ini tadi kamu bicara tentang menjadi teladan ya, tadi tentang nyuci piring dan lain. Berarti Minar yang bawa dari rumah. Wah. Kadang-kadang saya bukan kadang-kadang tiap minggu saya itu harus bawa sepeda motor dari rumah ke Polda Tanjung Morawa ya Pak, dengan barangnya banyak sekali, jadi sampai nganggang seperti ini gitu kan. Taruh di depan Pak, karena kalau di belakang pernah saya coba taruh di belakang sepeda motor. Hebat perjuangannya ini. Jadi begitu dari parkiran ngangkatnya itu berat sekali ya Pak ya, karena kami komitmen untuk tetap memberkati di sana. Jadi gula, roti itu saya bawa setiap minggu, karena kan kalau saya datang Sabtu atau Minggu ke sana berkunjung, saya bawa roti kering sih Pak. Persediaan 7 hari ya. Persediaan 7 bungkus roti. 7 bungkus selalu tuh Pak. Karena sekali seminggu datang kan. Jadi disediakan bukan untuk saya Pak, untuk kita sama rame-rame. Iya. Ya,
jadi bawa setiap ke sana, terus saya juga masak gitu kan. Dan selalu saya masak, saya lebihkan untuk bisa dibagi-bagi dengan teman-teman. Karena saya percaya ketika kita melakukan itu akan mengikat hati mereka untuk bisa datang ibadah kan gitu ya Iya, Pak. iya. Jadi saya masak, ya apa saja yang saya masak saya lebihkan, bisa dibagi sama mereka seperti itu. Jadi Iya. bawa gitar. Gitar dari rumah. Jadi sekarang gitar itu udah kita bilang Hibahkan. dibawa pulang nggak gitarnya nih? Enggak, itu di sini aja. Gitu. Jadi memang jadi wanita perkasa Kalau selama 7 bulan. kalau difilmkan itu luar biasa juga ya. Tapi Pak yang luar biasa juga gini ya, ketika saya tanggal 23 itu kami evaluasi ngobrol lah gitu setelah saya diputuskan bebas, mereka sampaikan gitu kan, bicarakan kepada saya apa yang menjadi kesan mereka terhadap saya. Dan ada satu orang yang ini Bapak Arefa ya, yang teman saya yang melayani di situ, dia bilang saya sangat diberkati kali dari simbol ini adalah perkataannya itu perkataan yang dijaganya gitu. Padahal kalau di penjara ini orang mau maki, cakap kotor itu udah biasa gitu. Tapi saya mau tanya sama kalian, pernah nggak kalian dengar Simbolon ini memaki dan mengucapkan perkataan kotor? Hampir semua kita pernah, tapi dia nggak pernah saya dengar. Bahkan dia bisa mengendalikan emosinya. Waktu itu saya, iya ya saya, tanpa saya sadari, ternyata itu udah menjadi berkat buat dia gitu. Ternyata diperhatikan juga sama mereka. Diperhatikan sampai yang sekecil itu gitu. Bahkan untuk barang pun gitu ya, sendok saya hilang, ya sudahlah gitu. Tapi waktu saya dapat sendok, sampai ke tangan saya sendok, tiba-tiba ada di tempat saya pulangkan gitu, saya tandain ini bukan sendok saya cari. Tapi ada adik yang baru masuk, dia bilang, udah bang sendok itu simpan aja, sendok abangnya hilang. Saya bilang enggak Bima, ini sendok orang kita nggak boleh simpan gitu. Nah itu jadi teladan buat dia, sampai dia akhirnya yang bukan barang dia dipulangin gitu. Jadi ternyata kita harus jadi teladan sekalipun dalam keadaan tertekan. Bahkan situasi perkataan begini, penjara ini leh. Artinya kalau udah penjara itu udah legalkan aja semua gitu. Tapi waktu mereka lihat nggak seperti itu, bahkan saya bilang waktu nyampaikan firman, sekalipun ini penjara, ayo kita jadi terang lewat perkataan kita. Dan Pak itu luar biasa ya, teman-teman yang kita ikut dalam kumpulan ibadah itu berbeda loh dengan yang lain. Yang lain itu sering mungkin ngomong kotor, tapi yang ini kita ini jarang lah bisa dibilang begitu. Dan itu jadi teladan. Kenapa? Ya ternyata dalam keadaan tertekan pun ayo kita jadi teladan. Itu yang kudapatkan waktu itu Pak. Itu luar biasa Pak. Jadi jemaat yang kekasih, kalau kita andaikan bahwa penjara itu adalah tempat yang kelam, tempat yang gelap. Lalu ada satu orang yang Tuhan taruh, ya, dia adalah terang ada di sana. Ya, terang itu akan menerangi semuanya dan akan memberikan cahaya, memberikan pengharapan, memberikan kesaksian, memberikan kehidupan. Karena semua orang membutuhkan terang. Ya, jadi saya nggak tahu seperti apa upah kamu dari Tuhan, mengambil kamu dari kondisi yang seperti itu. Kan semua orang berharap bahwa kalau ini, kan kadang-kadang begini, orang selalu percaya hukum tabur tuai. Ya, kalau orang lain berkata hukum karma. Ya, nah, tapi dalam kasus yang kamu alami ini bukan hukum tabur tuai. Kamu tidak menabur yang jahat, tapi kamu menuai hal yang tidak pernah kamu pikirkan. Mungkin ini adalah hukum pembentukan kehidupan, hukum pembentukan karakter. Jadi sepertinya kita dibakar karena kita adalah emas. Bakaran itu tidak menghancurkan kita. Kita bukan terdiri dari barang-barang yang mudah terbakar, jerami dan lain sebagainya, tapi kita dari emas. Ketika dibakar justru emasnya makin bersinar terang. Ya, jadi saya percaya bahwa kalau itu Tuhan taruh di dalam diri kamu, pasti ada upah tersendiri yang Tuhan berikan kepada kalian dalam hal ini. Ya, jadi ingat nggak waktu di pertama kali saya bilang, Bid, ini adalah ujian supaya ke depan lebih luar biasa. Waktu pertama kali. Iya, waktu di Polda saya bilang, Bid, ini adalah
nasihat, ini adalah ujian untuk ke depan akan lebih luar biasa lagi. Jadi jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, apapun kondisi kita dalam kehidupan kita, hidup kita bukanlah milik kita. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi Allah tidak pernah membawa kita ke satu tempat yang tidak kita pikirkan tanpa rencana yang indah. Kita berdoa supaya teman-teman kamu yang selama ini ada di penjara, mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan satu kali mungkin mereka akan bersaksi kepada anak cucu mereka. Kenapa papa hidupnya berubah? Karena dulu di tempat kami ada satu orang yang dia pernah mengalami kasus cabul, dituduhkan kasus cabul dan dia bebas. Dialah yang memulai. Dan kisah ini tidak akan berhenti ketika kamu keluar dari penjara. Berdoalah supaya kisah ini akan diturunkan dari generasi ke generasi. Dari mereka yang mengikuti, mungkin hidup anak cucu mereka akan berubah. Karena ketika satu benih berubah hidupnya, seluruh hidup orang dari generasi ke generasi akan mengalami perubahan. Ya, jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Hidup kita bukan milik kita, hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan bawa kita kemana Dia mau, bukan untuk tanpa tujuan. Ada tujuan Tuhan yang besar. Mungkin nanti dari generasi mereka akan bangkit hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi jemaat yang kekasih dalam nama Yesus, apapun kondisi yang kau alami dalam hidupmu, ya, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk menjadi saksi. Jangan pernah berhenti untuk menjadi teladan dalam hidupmu. Karena kehidupanmu adalah suratan Kristus yang tertulis, yang bisa dibaca oleh orang lain. Dan bukan hanya itu akan mengubahkan hidupnya. Kalau satu orang berubah, maka bisa jadi satu generasi dan bergenerasi-generasi akan mengalami perubahan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kami percaya setiap langkah-langkah kami disertai oleh janji. Apapun yang kami lalui dalam hidup kami, Kau menyertai kita dengan janji-Mu. Setiap pembentukan yang kami lalui, kami percaya janji-Mu, Tuhan menyertai ya Tuhan. Kami kasih Bapa yang baik. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku
Apa yang kami khawatirkan lagi di dunia ini, Bapa? Kami tahu kami punya Bapa yang baik. Kami tahu kami punya Bapa yang mengasihi kami. Kami tahu kami punya Bapa yang memberikan yang terbaik buat kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman pun, ketika Tuhan izinkan, selalu yang terbaik yang ada di pikiran Tuhan. Apa yang kami takutkan lagi? Tidak ada yang kami takutkan lagi di dunia ini. Gak ada yang kami khawatirkan. Kami punya segalanya ketika kami punya Tuhan. Kami punya Bapa, Bapa yang menjadi sumber kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberi yang terbaik. Kami gak mau curiga. Kami gak curiga sama Tuhan kami. Apapun yang kami alami, kami mau berkata Engkau baik. Bahkan sekalipun orang mereka-rekakan yang jahat, agar ketika situasi pun orang-orang mereka-rekakan yang jahat, kami tahu Tuhan bisa mereka-rekakan yang baik. Karena itulah isi pikiran dan hatinya buat kami. Amin Tuhan. Sehingga Bapa, kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang baik. Janjimu ya dan amin. Janjimu teruji, Bapa. Janjimu teruji. Hidupkanlah kami sesuai dengan janjimu. Hidupkanlah kami sesuai dengan firman-Mu. Biar hati kami tetap percaya padamu. Hati kami berharap padamu. Sebab kami mengenal Bapa kami. Kami tahu siapa Bapa kami. Bapa kami yang menuntun kami ke tanah Kanaan kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kadang-kadang Kau membawa kami ke tempat-tempat di mana belum pernah terpikirkan bagi kami. Kadang-kadang Tuhan, Engkau izinkan kami ada dalam situasi-situasi yang sulit. Tujuannya bukan untuk menghancurkan hidup kami. Tujuannya bukan mengecewakan hidup kami. Tujuannya bukan meninggalkan kami. Tapi Tuhan, Kau punya tujuan yang mulia. Sebab kami, Engkau izinkan supaya kami muncul sebagai pemenang, seperti emas Tuhan yang dibakar, semakin muncul kemurniannya, sehingga hidup kami akan memiliki dampak yang lebih besar lagi Tuhan. Dan kami juga tahu dan belajar kerendahan hati ya Tuhan. Tuhan, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Engkau tidak ingin kami menjadi sombong oleh karena segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Semua hal yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, dan kami juga boleh belajar mempraktekkan firman-Mu di masa-masa sulit dalam hidup kami. Semakin berpegang kepada Engkau, semakin memandang kepadamu Tuhan. Ketika keadaan-keadaan sulit datang dalam hidup kami tidak lagi memandang ke bawah, kami tidak lagi memandang ke sekeliling kami, tapi kami boleh mengarahkan pandangan kami ke surga, pandangan kami kepadamu. Sebab di sanalah ada pengharapan, di sanalah ada kekuatan,
Di sana ada keteguhan hati. Amin. Di sana ada damai sejahtera. Amin. Tuhan, kami berdoa juga buat jemaat-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini di antara jemaat-Mu ada yang sedang dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam persoalan yang besar. Sungguh Tuhan, sebagai manusia kami pasti bersedih. Sungguh kami pasti terkejut. Sungguh Tuhan, hal itu tidak kami inginkan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk melihat dari kacamata-Mu ya Bapa, supaya kami melihat seperti Engkau melihat Tuhan. Tuhan, sehingga kami boleh berdiri di atas persoalan-persoalan kami, sekalipun persoalan-persoalan itu masih ada. Karena ketika kami menyampaikan keluh kesah kami kepadamu, ketika kami berseru-seru dan berteriak kepadamu, Engkau memberikan kami jalan keluar. Engkau memberikan kami, Tuhan Yesus, mata hati yang tercelik. Kami boleh melihat jauh lebih daripada apa yang kami lihat dalam diri kami sendiri. Karena ketika pikiran kami diubahkan, pikiran kami diperbaharui, kami melihat terang cahaya kemuliaan-Mu bersinar lewat hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi. Jesus. Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber
orang Tuhan. Engkaulah sumber bagi semua orang, sumber bagi hati kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan, menara kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami, Yesus, haleluya. Engkaulah pengharapan kami, pengharapan semua orang yang terluka, pengharapan semua manusia, pengharapan orang berdosa. Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan, Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan, ya Yesus, ya Tuhan. tidak ada yang lain Tuhan. Bapa di surga, kesetiaan-Mu sudah terbukti dari generasi ke generasi. Pertolongan-Mu dan kebaikan-Mu sudah terbukti dari generasi-generasi. Bapa yang mengasihi anak-anaknya, yang mencintai anak-anaknya, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Kalau jawaban bagi setiap hati Tuhan, Yes. Kau jawaban bagi orang-orang yang terhilang Tuhan. Kau jawaban bagi orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tersesat Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan. Orang-orang yang terpenjara sekalipun, Engkaulah pengharapan. Engkaulah pengharapan. Biar setiap orang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Biar setiap orang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Setiap jemaat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Setiap orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang menderita, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Setiap mata yang buta dicelikkan dalam nama Yesus. Amin. Orang-orang yang terpenjara dilepaskan. Ya Yesus. Bertobat dalam nama Yesus, berjumpa dengan Yesus. Orang-orang yang lumpuh berjalan. Amin. Orang-orang miskin diperkaya. Ya Yesus. Orang-orang yang kekurangan hikmat mendapat hikmat daripadamu. Sebab Engkaulah segalanya. Engkau terbukti Tuhan bahwa Engkaulah tempat pengharapan, kota benteng kami, kota perlindungan bagi kami. Berbahagialah kami yang berharap padamu. Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Engkau mendengarkan setiap seruan orang-orang yang remuk hati. Ya Tuhan. Engkau dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Amin. Dan Engkau melepaskan mereka dari kesesakannya. Ya Yesus. Berbahagialah kami yang memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Ya Tuhan. Haleluya. Kami berdoa biar bangsa ini Tuhan berseru-seru padamu Tuhan. Ya Yesus. Bangsa ini Tuhan berseru-seru padamu, mendengar tentang Engkau, Ya. percaya kepadamu. Ya Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu lah ada keselamatan. Ya Sebab di bawah kolong langit ini hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ya Tuhan. Biar bangsa ini, warga negara Indonesia ini berseru-seru padamu Yesus. dan diselamatkan dalam nama Amin Yesus. Tuhan.
Kami berdoa ya Bapa, supaya hatimu Tuhan Engkau taruh di dalam hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dimanapun kami ada, apapun profesi kami, di tengah-tengah kesibukan kami tidak kehilangan hati-Mu ya Tuhan. Kami tidak kehilangan gairah-Mu bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Ya Tuhan, sebab Engkau taruh kami di atas muka bumi ini, salah satunya adalah supaya lewat hidup kami, lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kami, bangsa-bangsa diselamatkan Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi dan kesaksian hidup dimanapun kami ada. Kami berdoa supaya pengurapan ini kembali dicurahkan di tengah-tengah jemaat. Hati misi, hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Yesus. Banyak orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hati-Mu Engkau taruh di dalam hati kami umat-Mu. Kami percaya Engkau sedang bergerak Tuhan, dan menggerakkan umat-Mu, orang-orang percaya di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kau sedang melakukan sebuah perubahan. Allah Roh Kudus sedang bergerak menjamah hati-hati orang Tuhan, hati orang yang terhilang. Kebenaran-Mu disingkapkan dengan seterang benderang Tuhan lewat sosial media hari-hari ini. Kebenaran-Mu dicerahkan, dijelaskan, diterangkan dengan luar biasa. Engkau bergerak dengan cara yang hebat dan luar biasa. Tuhan, biarlah setiap orang yang boleh mendengar firman-Mu, dari manapun mereka, dari kalangan apapun mereka, Tuhan, Roh-Mu menjamah mereka. Sehingga orang-orang pilihan Tuhan boleh diselamatkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, terjadi pertobatan di mana-mana, terjadi kegerakan pertobatan di mana-mana. Roh Kudus Allah bergerak dengan luar biasa. Umat Tuhan dipakainya dengan hebat dan dahsyat, dengan caranya yang ajaib dan agung. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sikarala rabakaya papa. Haleluya Tuhan. Jesus. Syukur untuk Jesus, bersyukur. Syukur untuk setia rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak, kami berdoa buat bangsa yang kami kasih, Amin. bangsa Indonesia. Disinilah Tuhan menaruh kami untuk hidup kami boleh berguna bagi bangsa ini. Hari ini kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan. Kami tahu bangsa ini ada di dalam hati-Mu, Bapa. Engkau yang memulai bangsa ini. Engkau yang menjadikan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, Tuhan, menjadi satu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kami satu. Tuhan, kami berdoa perlindungan-Mu atas bangsa kami. Amin. Founding Fathers kami, Tuhan, sudah bersepakat bahwa kami berbeda-beda, didirikan bukan oleh karena satu agama, tapi didirikan oleh karena keberagaman yang satu. Kami berdoa, Tuhan, kami memberkati bangsa kami. Dalam nama Bapa Surgawi, kami berdoa, kami percaya kasih-Mu atas bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, TNI dan Polri. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin kami, sebab mereka Engkau sudah mengangkatnya, Bapa. Firman-Mu berkata tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Terlebih kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami anugerah
seorang pemimpin yang begitu mencintai rakyatnya, seorang pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Kami berdoa buat kesehatan Bapak Presiden kami. Kami berdoa buat keluarganya. Kami berdoa buat hikmat kebijaksanaan yang berasal daripadamu. Kiranya berlimpah-limpah atas hidupnya untuk boleh memimpin bangsa yang begitu besar ini. Kami berdoa juga Tuhan, kami menghancurkan semua roh-roh perpecahan, hasutan-hasutan, ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang jahat. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa memecah belah bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa biarlah bangkitlah bangsa Indonesia. Bangsa ini boleh berjaya. Bangsa ini boleh bertobat. Bangsa ini boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami berdoa juga Tuhan supaya lewat bangsa ini bangsa-bangsa lain boleh mengenal Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan. Kami juga berdoa supaya pandemik ini Bapa, Tuhan, semakin hari semakin menurun orang-orang yang terpapar. Bahkan semakin banyak orang yang disembuhkan sampai bangsa ini menjadi pulih. Bapa, kami berdoa Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kasih-Mu, belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Hanya Engkau-lah yang menjadi pertolongan bagi bangsa kami. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan bangsa kami. Hanya Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, ampuni dosa bangsa kami. Ampuni pelanggaran dosa bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Sembuhkan bangsa kami Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami berdoa demikian juga Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, kota Medan. Kami berkata shalom buat kota Medan. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kota kami. Tuhan, sebentar lagi akan ada pilkada memilih kepala daerah, wali kota. Kami berdoa Tuhan, sama seperti Engkau menganugerahkan seorang presiden yang mengasihi bangsanya, demikianlah kami berdoa untuk seorang wali kota yang mencintai warganya, yang menginginkan kesejahteraan warganya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus, anugerah-Mu Tuhan, Kau berikan kepada kami Bapa, sehingga terpilih seorang wali kota yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang hidupnya Tuhan didedikasikan untuk warganya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa.
Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Amin. Kami bukan cuma sekadar melakukan sebuah ritual agama, tapi kami boleh mengalami Tuhan, Amin. mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, hidup kami diubahkan, hidup kami diperbaharui, hidup kami tidak sama lagi. Dari hari ke hari, hidup kami diubahkan Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa, perlindungan-Mu, proteksi-Mu atas gereja-Mu. Semuanya umat-Mu sehat, segar dan kuat. Tidak ada satupun yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepada-Mu. Demikian juga untuk seluruh pelayan hari ini dan keluarga Ebit dan Minar. Tuhan, Kau memberkati kami semuanya Tuhan. Damai sejahtera, sukacita-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin.